warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradi Supriyandi dari mahasiswa Fakultas Hukum Surya Kencana semester 2 dari kelas Mantek. Di sini saya akan membahas tentang rangkuman KUHP dari bab 1 sampai bab 3. Bab pertama itu pengertian dari tindak pidana. Pengertian dari tindak pidana. Hukum pidana atau stafet merupakan hukum publik, yaitu mengatur hubungan hukum antara individu atau perseorangan dengan negara. Hukum pidana dibagi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Menurut Profesor Mulyano, hukum pidana material terdiri dari perbuatan pidana atau criminal act, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability, yang ketiga sanksi pidana atau criminal prosedur. Perbuatan menyangkut asas legalitas, sedangkan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan orang berhubungan dengan asas kesalahan. Fungsi hukum pidana ada dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Yang kedua, fungsi khusus, yaitu melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan dan perbuatannya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum yang lainnya atau preventif. Sumber hukum pidana yaitu KUHP mulai berlaku 1 Januari 1918. Yang kedua, peraturan-peraturan lain di luar KUHP, diantaranya Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hukum pidana adat, hukum pidana tidak tertulis. Pengertian hukum pidana juga ada bersifat material, hukum pidana objektif, hukum pidana substantif, ius muanali, criminal act atau substantif criminal act. Keseluruhan peraturan yang membuat larangan atau keharusan dan bagi yang melanggarnya diancam dengan pidana. Berisi keharusan dan larangan yang harus dilaksanakan diatur berdasarkan asas legalitas atau criminal act. Kemudian mengatur tentang siapa-siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban diatur berdasarkan asas kesalahan atau criminal liability. Pembagian kitab undang-undang hukum pidana. Bagian yang bersifat umum yaitu berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP, diatur dalam buku 1 yaitu pasal 1 sampai 103. Kemudian dari bagian khususnya mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Semua itu diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai 488 tentang kejahatan. Kemudian buku 3 pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran. Berlakunya hukum pidana. Menurut waktu, locus temporis didasarkan pada asas legalitas atau principle of legality atau nullum delictum nulla poena sine praeva lege poenali. Dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1. Tiada satu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi dua konsekuensi, yaitu yang pertama, tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang. Tindak pidana tidak diatur dalam KUHP tidak dapat dipidana atau dihukum. Kemudian larangan adanya penafsiran secara analogi. Yang kedua, peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Tidak boleh berlaku suatu retroaktif, menjamin individu dari kesewenang-wenangan penguasa, dan terakhir sanksi pidana merupakan paksaan terbuang menurut tempatnya atau locus delicti. Menurut dari tempat locus delicti yaitu daratan negara, perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh hubungan internasional. Yang ketiga, udara dari atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut berlaku beberapa asas, yaitu yang pertama asas teritorial yaitu dari pasal 2 KUHP, yang kedua pasal personal yaitu nasional aktif dari pasal 5 KUHP, kemudian asas perlindungan atau nasional pasif terdapat di pasal 4 dan pasal 7, kemudian asas universalitas, kemudian lagi terakhir ekstradisi atau penyerahan atau bantuan hukum yang bersifat internasional. Yang kedua, bab 2 atau tindak pidana atau Strasbourg atau delik. Istilahnya adalah lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibandingkan perbuatan pidana, peristiwa pidana, atau pelanggaran pidana dan lain-lainnya. Alasannya adalah satu, dari segi sosio-yuridis hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Yang kedua, istilah instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Yang B adalah pengertian tindak pidana. Merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana atau criminal act, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau dualistis.
pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana atau monistis. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan sama, yaitu pidana. Unsur-unsur pidana ada dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdiri dari perbuatan atau kelakuan, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, dan terakhir unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Sedangkan untuk unsur subjektif diantaranya kesengajaan atau dulus, kalpa atau culpa, niat atau forenemen, maksud atau opmer, dengan rencana terlebih dahulu atau made for bedat, dan terakhir prasangka atau fresh, mempunyai pengertian yang luas terdiri dari bagian delik atau bertanding van het delik, meliputi terdapat dalam rumusan delik penuntut umum yang dicantumkan dalam surat-surat dakwaan, harus dibuktikan di pengadilan. Apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa atau vitspraak. Elemen atau unsur delik atau elementum van delik tidak terdapat dalam rumusan delik. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu atau tindakan sesuatu akibat terhadapnya pelaku terhadap akibat yang timbul, dan hal dapat disalahkan berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Ketiga, harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan terduga dari segala tuntutan hukum atau maslak van alle rechtsvervolging. Jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP: yang satu, kejahatan dari buku 2 pasal 104 sampai pasal 88 KUHP. Yang kedua, pelanggaran, yaitu dari buku 3 pasal 489 sampai 569 KUHP. Menurut doktrinnya ada delik formil atau delik material, delik komisionis atau delik omisionis, delik komisionis per komisionis komisa, kemudian ada delik dolus dan delik culpa, kemudian ada delik tunggal dan delik berganda, delik aduan atau bukan delik aduan, delik politik atau delik umum, dan terakhir ada delik khusus atau delik umum. Dan terakhir ada bab 3 atau pengembangan hukum pidana Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP Indonesia itu berasal dari Belanda melalui pasal 75 RRJ pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WFSNI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berubah menjadi KUHP. Alasannya diadakan pembuatan KUHP yaitu pertama alasan politis, yang kedua alasan sosiologis, yang ketiga alasan praktis, dan yang keempat adalah alasan negatif. Cara melakukan pembaruan KUHP adalah satu, kriminalisasi, yang kedua dekriminalisasi, yang ketiga depenalisasi atau mitigating, dan kemudian adalah metode pembaruan KUHP ada 3, yaitu evolusi atau evolusionis, kompromis, yang terakhir dan global. Alasan diadakannya pembaruan dan alasan politis adalah negara Indonesia adalah negara merdeka, oleh karena itu sudah sewajarnya kalau bisa memiliki KUHP yang bersifat nasional yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua, alasan sosiologis. Dalam KUHP warisan kolonial Belanda masih ditemukan terdapat nilai-nilai budaya agama di Indonesia yang tidak diatur oleh KUHP. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan Indonesia diharapkan dapat membuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai dan budaya agama di Indonesia. Yang ketiga, alasan praktis. Alasan praktis ini masih banyak tidak mengerti, menguasai bahasa Belanda dan lancar, makanya sehingga diterjemahkanlah dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia agar mempunyai alasan yang praktis. Dan terakhir adalah alasan adaptif, yaitu sebagai bagian dari bangsa-bangsa dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas-asas tersebut ke dalam KUHP yang nantinya akan berlaku. Ada beberapa cara melakukan pembaruan KUHP. Yang pertama adalah kriminalisasi, yang kedua dekriminalisasi, yang ketiga rekriminalisasi, keempat depenalisasi, yang kelima mitigating. Kemudian ada metode pembaruan KUHP. Yang pertama adalah evolusi atau evolusionis, yaitu pembaruan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Yang kedua, kompromis, yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi apabila ada aturan baru cukup dengan cara menambah atau menyelipkan saja. Yang ketiga, global. Ini dilakukan secara keseluruhan baik hukum pidana material atau hukum pidana formal. Kemudian ada periodisasi pembaruan KUHP. Secara kronologis berupa penambahan dan pembaruan undang-undang hukum pidana telah dilakukan dalam beberapa peraturan, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 52
tentang peraturan hukum pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukum penuntutan, Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, dan terakhir Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Cukup sekian dari pembahasan KUHP saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.